Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izani Zulhak dengan NIM 2021 103 703 11051. Di sini saya akan mengkonfigurasi dan menjelaskan tentang tugas 1 mengenai VLAN. Untuk langkah pertama, menambahkan di masing-masing laptop IP address-nya. Untuk laptop 0 dan laptop 1 menggunakan IP address yang sama. Hanya dibedakan pada belakangnya. Laptop 2 dan laptop 3 menggunakan VLAN yang sama, namun berbeda VLAN dengan laptop 0 dan laptop 1. Setelah itu mengkonfigurasi perangkat switch-nya. Menambahkan VLAN. VLAN 10 untuk perangkat laptop 0 dan laptop 1. Dengan nama nameline 1. Setelah itu menambahkan VLAN 20 untuk perangkat laptop 2 dan laptop 3. Nameline 2. Setelah itu mengaktifkan portnya untuk bisa mengakses ke VLAN-nya masing-masing. Sini untuk port fase Ethernet 1 sampai 2 mengakses VLAN 10. VLAN 20 4 mengakses VLAN 20. Setelah itu kita cek apakah sudah berhasil. VLAN 10 dengan nama LAN 1 berhasil ditambahkan dengan port 01 dan 02. Untuk VLAN 20 dengan nama LAN 2 sudah aktif menggunakan port FA03 dan FA04. Setelah itu kita mencoba simulasikan mapping dari perangkat laptop 0 ke laptop 1. Statusnya sukses atau berhasil. Untuk laptop 2 dan laptop 3 sudah sama-sama berhasil. Lalu saya akan menjelaskan proses masuknya frame serta keluarnya frame melalui Inggris dan Inggris. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian Inggris dan Inggris dulu. Inggris merupakan port tempat frame memasuki perangkat atau port untuk menerima frame. Sedangkan Inggris mendeskripsikan port yang akan digunakan frame saat meninggalkan perangkat atau mengirim frame. Jadi untuk port FA01 ini merupakan Inggris dari
paket laptop 0 untuk memasuki perangkat switch. Lalu Inggrisnya melalui port FA02 untuk mengirimkan paket ke laptop 1. Begitu juga di laptop 2 dan 3. Di sini yang sebagai Inggris adalah FA03 untuk memasuki laptop ini sebagai Inggris dari laptop 2 ke FA03 dan keluarnya melalui atau Inggris melalui FA04 untuk dikirimkan ke laptop 03 seperti itu. Setelah itu penjelasan untuk proses switch membentuk MAC address tabel. Di sini kita akan melihat informasi pada MAC address tabel di switch. Nah, switch ini sebelum mendapat informasi MAC address dari laptop manapun, makanya di sini ketika MAC address tabel dia masih belum ada isinya. Nah, ketika laptop 0 mengirimkan frame switch, di sini baru tercatat MAC address-nya laptop 0 melalui Inggrisnya yaitu FA01. Kemudian berhubung di sini yang diketahui switch hanya MAC laptop address dari laptop 0, maka switch akan melakukan fading ke semua interface yang ada di switch tersebut kecuali pada frame asalnya yaitu laptop 0. Ketika di laptop 1 dan dilihat IP tujuannya bukan IP tujuannya, maka paket atau frame-nya ini akan dihilangkan. Lalu ketika sudah sampai pada laptop tujuannya, maka statusnya akan sukses. Nah, setelah frame terkirim, maka switch akan menyimpan informasi pada tabel MAC address. Begitu pula ketika kita mengirimkan paket, maka switch akan menyimpan semua informasi masuknya frame serta keluarnya frame melalui switch. Setelah itu penjelasan untuk proses ARP pada switch. Sebelumnya saya akan mensimulasikan menggunakan mode simulasi. ARP di sini adalah address resolution protokol. Kalau semisal ARP dijalankan di laptop akan memappingkan antara MAC address dengan IP-nya. Kalau ARP dijalankan di switch, dia akan memappingkan MAC address dengan port. Contohnya ketika kita melakukan ping lalu status akan RTO, kemudian reply. Kenapa akan RTO dulu? Karena di sini dia menggunakan ARP. ARP ini adalah untuk mencari MAC address. Jadi ketika MAC address-nya belum diketahui, dia pasti RTO. Ketika informasi MAC address-nya sudah didapatkan atau sudah diketahui, maka akan melakukan replay. Lalu ada status ICMP. ICMP ini berperan ketika kita melakukan ping. Ketika kita melakukan ping, kita mengirimkan protokol ICMP. Contohnya ketika kita melakukan ping pada sebuah website yang akan dikirimkan protokol oleh komputer adalah protokol ICMP ke server webnya. Kita lihat di sini masih ketika paket sudah diinformasikan sudah sampai, maka statusnya akan sukses. Ini didapat ketika kita mengirimkan frame lalu sampai di destination. Destination ini harus membalas atau mereplay. Ketika sudah membalas dan sampai laptop awalnya atau pengirimnya, baru dia akan memunculkan status sukses. Seperti itu. Untuk penjelasan proses learning dan forwarding, pada proses learn yaitu di mana proses setiap frame atau paket yang masuk ke switch dia akan diperiksa. Jika MAC-nya belum tercatat pada tabel MAC address, maka informasi MAC address-nya dan port-nya ditambahkan ke tabel. Jika alamat MAC sumber sudah ada, switch memperbarui dan melakukan penyegaran untuk MAC tersebut secara default. Sebagian besar switch menyimpan MAC address dalam tabel selama 5 menit. Jika alamat MAC address sumber memang sudah ada di tabel tetapi pada port yang berbeda,
switch akan menambahkan sebagai alamat MAC yang baru. Untuk proses forwarding, pertama switch akan mencari kecocokan antara alamat MAC tujuan frame dan MAC tujuan dalam tabel. Jika alamat MAC tujuan ada di tabel, switch akan meneruskan frame keluar dari port yang ditentukan. Jika alamat MAC tujuan tidak ada di tabel, switch akan meneruskan frame keluar ke semua port kecuali port asalnya. Ketika frame 1 dia langsung dikirimkan tidak menunggu semuanya terkumpul. Jadi tidak ada checking error yang di Cuttrug. Checking error hanya ada di store and forward, makanya pada Cuttrug ini dia prosesnya akan lebih cepat seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.